Well, kali ini gue akan membahas alur cerita seri Squid Game, so check it out. Series ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anak-anak sedang bermain permainan yang dinamai Squid Game. Dua anak yang sedang bermain di situ ada Gi-hun dan Sang-woo. Kita lalu diperlihatkan Gi-hun yang sudah dewasa. Gi-hun ini bisa dibilang hidupnya susah dan dia hanya tinggal bersama ibunya yang bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan Gi-hun. Gi-hun sudah pisah dengan istrinya yang membawa anak mereka satu-satunya, dan mantan istrinya ini juga udah menikah dengan orang lain. Suatu hari saat ulang tahun anaknya, Gi-hun yang tahun-tahun sebelumnya nggak bisa membelikan anaknya hadiah meminta uang ke ibunya untuk membelikan hadiah buat anaknya. Namun saat ibunya pergi, Gi-hun membawa kartu ATM ibunya lalu pergi ke ATM untuk menarik uang dari kartu ibunya tersebut. Gi-hun lalu membawa uang tersebut ke tempat untuk taruhan. Di sana, Gi-hun sempat kalah tapi kemudian dia menang dan mendapat cukup banyak uang. Karena senang, Gi-hun pun memberikan sedikit uang kepada kasir. Setelah selesai, Gi-hun dihampiri oleh rentenir dan dia kabur. Terjadi kejar-kejaran di mana Gi-hun gak sengaja menabrak seorang remaja cewek bernama Sebyok. Dan pada akhirnya, Gi-hun pun ketangkap. Nah, orang yang Gi-hun hutangi juga datang dan meminta Gi-hun untuk membayar utangnya. Utang Gi-hun ini bisa dibilang banyak dan uang hasil taruhannya pun jauh dari kata cukup. Sialnya, saat mau mengambil uang hasil taruhan di kantongnya untuk membayar sebagian utangnya, ternyata kantongnya bolong. Yang mana ternyata uang hasil taruhan Gi-hun tersebut diambil oleh Sebyok saat mereka tabrakan. Orang yang Gi-hun hutangi pun marah karena Gi-hun gak bayar-bayar terus utangnya. Dan Gi-hun pun kemudian diberi waktu 1 bulan, dan kalau Gi-hun belum bayar juga, maka organ Gi-hun akan diambil dan dijual. Nah, karena nggak punya uang sama sekali, Gi-hun kemudian meminta kembali uang yang dia kasih ke kasir sebelumnya. Dengan uang itu, Gi-hun pergi ke tempat mainan dan memainkan mesin capit untuk mendapatkan hadiah buat ulang tahun anaknya. Gi-hun gagal terus sampai akhirnya ada anak kecil yang jago main mesin capit yang kemudian membantunya dan mereka pun berhasil. Gi-hun kemudian mengajak anaknya untuk makan dan di sini dia memberikan hadiah hasil dari mesin capit kepada anaknya yang ternyata tanpa diketahui oleh Gi-hun, isinya adalah korek api berbentuk pistol. Namun meskipun begitu, anak Gi-hun yang sayang kepada Gi-hun pun senang dengan hadiah ayahnya tersebut. Setelah selesai, Gi-hun kemudian mengantarkan anaknya kembali ke mantan istrinya. Saat naik kereta untuk pulang, Gi-hun ditemui oleh pria misterius yang memberi tawaran kepada Gi-hun untuk bermain sebuah permainan dengannya, di mana setiap Gi-hun menang, dia akan mendapatkan uang. Namun, kalau si pria misterius menang, maka dia akan menampar muka Gi-hun. Si pria misterius pun terus menang, sehingga dia terus menampar muka Gi-hun. Namun pada akhirnya, Gi-hun mulai menang dan dia berhasil mendapatkan cukup banyak uang. Si pria misterius kemudian menawarkan Gi-hun untuk mengikuti sebuah acara permainan yang di sini kita sebut aja Squid Game, di mana pemenangnya akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Si pria misterius kemudian memberikan Gi-hun sebuah kartu nama untuk dihubungi seandainya Gi-hun tertarik. Setelah naik kereta dan berjalan ke arah rumahnya, Gi-hun bertemu dengan ibunya Sang-woo dan di sini ibunya Sang-woo sempat bilang kalau Sang-woo sedang dinas ke luar negeri. Gi-hun pun sampai di rumahnya dan diberitahu oleh ibunya kalau anaknya akan pindah ke Amerika bersama mantan istrinya dan suami barunya. Si ibu lalu menyuruh Gi-hun untuk berusaha mendapatkan hak asuh anaknya yang mana itu syaratnya Gi-hun harus punya penghasilan. Gi-hun kemudian berusaha mendapatkan uang dan menelpon kartu nama yang diberikan si pria misterius sebelumnya. Gi-hun lalu mengikuti instruksi yang diberikan oleh pengangkat telepon dan kemudian dia pergi ke sebuah tempat sesuai instruksi yang diberikan. Saat sampai, Gi-hun dijemput menggunakan sebuah mobil di mana di dalam mobil tersebut terdapat beberapa orang yang pingsan dan kemudian Gi-hun pun juga dibius dan pingsan. Saat terbangun, Gi-hun sudah berada di sebuah gedung di mana di situ ada 456 pemain, termasuk Gi-hun yang mendapat nomor 456, yang berarti dia pemain terakhir yang masuk. Nah, dapat diketahui kalau hampir semua pemain di sini memiliki hutang yang sangat banyak. Gi-hun kemudian berbincang dengan seorang kakek bernama Yong-su yang mendapat nomor 1, yang bilang kalau dirinya mengikuti permainan ini karena katanya dia mempunyai tumor otak yang membuat hidupnya nggak lama lagi, sehingga dia nating tulus untuk mengikuti acara Squid Game ini. Nah, di acara Squid Game ini juga ada Sebyok, dan di sini dia berantem dengan bos gangster bernama Doksu. Dapat diketahui kalau Sebyok dulunya adalah anak buah Doksu, tetapi hubungan mereka itu nggak baik. Gi-hun yang melihat Sebyok langsung menghampirinya untuk meminta uangnya kembali. Doksu yang gak suka diserobot kemudian hampir berantem dengan Gi-hun. Tapi kemudian, ketua pengurus acara Squid Game yang disebut frontman datang bersama banyak anak buahnya yang di sini kita sebut aja pasukan merah.
Frontman lalu memberitahu kalau para pemain harus mengikuti 6 permainan anak-anak yang setiap permainannya ini baru akan diberitahu saat detik-detik sebelum permainan dimulai. Frontman bilang kalau satu pemenang yang bisa bertahan dan memenangkan permainan pertama sampai permainan terakhir akan mendapat uang yang sangat banyak. Tapi, berapa banyak uangnya ini baru akan diberitahu setelah permainan pertama selesai. Berikutnya, para pemain harus menandatangani perjanjian yang dimana ada 3 perjanjian. Yaitu yang pertama, pemain gak diperbolehkan berhenti bermain. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju untuk berhenti. Setelah itu, semua pemain pun menandatangani perjanjian. Permainan pertama pun kemudian dimulai. Semua pemain masuk ke sebuah ruangan besar dan permainannya ini adalah lampu merah, lampu hijau. Nah, di permainan ini, para pemain harus bisa mencapai garis finish. Namun, ada boneka yang akan menentukan kapan para pemain harus berhenti bergerak dan kapan harus bergerak, seperti lampu merah dan lampu hijau. Pemain yang bergerak saat boneka menentukan kalau pemain harus berhenti akan tereliminasi. Jadi, nggak mudah untuk mencapai garis finish. Sebelum permainan dimulai, Gi-hun bertemu dengan Sang-woo. Tapi di sini, Sang-woo lagi nggak mau banyak berbicara dulu. Permainan pun dimulai, dan saat ada pemain yang bergerak, di saat seharusnya berhenti, dia ditembak. Melihat itu, para pemain lain sangat kaget. Banyak yang panik dan berlarian, dan karena itu mereka pun ditembaki. Para pemain yang tersisa pun tetap bermain, dan di sini ada ide dari Sang-woo yaitu untuk bersembunyi di balik pemain yang ada di depannya, sehingga kalau salah nggak ketahuan. Karena cara itu, banyak pemain berhasil melewati garis finish. Nah, saat Gi-hun mendekati garis finish, dia hampir terjatuh saat boneka menyuruh berhenti. Namun, dia ditahan oleh pemain lain dari Pakistan yang bernama Ali agar tidak jatuh. Pada akhirnya, Gi-hun dan Ali berhasil melewati garis finish tepat saat waktu habis. Dan mereka bergabung bersama Sebyok, Doksu, Sang-woo beserta para pemain lain yang berhasil lolos. Sementara itu, para pemain yang kehabisan waktu tereliminasi dan ditembak. Kita kemudian diperlihatkan kalau ternyata acara Squid Game ini diadakan di sebuah pulau. Setelah permainan pertama selesai, semua pemain yang selamat dikembalikan ke ruang istirahat. Tiba-tiba, pasukan merah datang untuk mengumumkan hasil permainan pertama. Jumlah pemain yang tadinya 456 orang, sekarang tersisa 201 orang. Nah, tiba-tiba salah satu pemain yang bernama Mireong memohon-mohon untuk pergi dari tempat itu dilanjutkan oleh beberapa pemain lainnya yang juga sangat ketakutan. Kemudian terjadi perdebatan kecil antara pasukan merah dan pemain di sana. Lalu pasukan merah kembali mengingatkan isi perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pemain sebelumnya, yaitu kalau pemain gak diperbolehkan berhenti bermain dan pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Kemudian Sang-woo berdiri dan mengatakan kalau di persetujuan pemain bisa dihentikan jika mayoritas setuju, dan hal itu dibenarkan oleh pasukan merah. Akhirnya, mereka pun melakukan pengambilan suara untuk penghentian permainan. Sebelum pengambilan suara dimulai, pasukan merah mengumumkan hadiah permainan pertama sebesar 25,5 miliar won. Uang tersebut sesuai dengan pemain yang sudah tereliminasi. Jadi, kalau permainan dilanjutkan sampai akhir, total hadiahnya sebesar 45,6 miliar won. Karena ada 456 pemain. Akan tetapi, jika permainan dihentikan sekarang, maka hadiah yang sudah didapatkan dari permainan pertama akan diberikan kepada keluarga korban yang sudah meninggal. Lalu, pengambilan suara pun dimulai. Hampir seluruh pemain sudah mengambil suara dan hasilnya seri. Tersisa Yongsu yang masih bimbang, tapi pada akhirnya dia memilih untuk nggak melanjutkan permainan. Karena itu, acara permainan Squid Game pun dihentikan. Di akhir, pasukan merah mengatakan kalau mereka nggak menutup kesempatan bagi para pemain yang masih ingin lanjut untuk kembali. Setelah itu, para pemain diantar ke jalanan acak dengan mata tertutup. Di situ, Sang-woo diantar bersama Ali. Ali nggak mempunyai uang sama sekali untuk pulang ke rumahnya, dan Sang-woo yang mengetahui itu pada akhirnya memberikan ongkos untuk Ali pulang. Sementara itu, setelah Gi-hun diantar, dia pergi ke kantor polisi. Di sana, dia mengatakan seluruh kejadian yang sudah dia alami, tapi polisi nggak percaya. Sialnya lagi, nomor telepon dari kartu nama Squid Game yang dia dapatkan juga nggak dapat ditelepon sebagai bukti nyata. Lalu, tiba-tiba seorang polisi muda yang bernama Junho datang. Dia melihat kartu nama tersebut dan terlihat tertarik. Nah, setelah gagal melaporkan, Gi-hun pun pulang tapi dia nggak menemukan ibunya. Dia pun mencoba mencari ibunya ke pasar, tapi dia malah bertemu dengan Sang-woo.
Mereka pun berbincang, dan di sini dapat diketahui kalau Sang-woo berbohong kepada ibunya mengenai dinas ke luar negerinya. Padahal dia sedang bersembunyi dari rentenir yang ingin menagih utangnya. Kemudian Gi-hun mendapat telepon yang mengatakan kalau ibunya berada di rumah sakit. Dan ternyata ibunya ini menderita diabetes dan sudah parah. Kakinya harus diamputasi jika nggak segera diobati. Tetapi ibunya nggak mau diobati karena uang mereka untuk membayar utang. Di situ Gi-hun terlihat sangat sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri. Dan kemudian dia berjanji kalau dia akan mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya. Di sisi lain, Junho pergi ke kos-kosan kakaknya yang sudah lama nggak ada kabar. Saat sedang melihat kamar kakaknya, dia tiba-tiba menemukan kotak hitam yang di dalamnya terdapat kartu nama yang sama persis seperti yang dia lihat di kantor polisi, yaitu kartu nama Squid Game. Kemudian dia kembali ke kantor polisi untuk meminta alamat Gi-hun. Di sisi lain, Ali pergi ke bosnya dan memintanya untuk membayar gajinya yang nggak turun-turun. Tetapi bosnya itu bersikeras mengatakan kalau dia nggak punya uang. Padahal Ali melihatnya sendiri kalau bosnya itu memegang segepok uang. Ali yang marah terus mendesak bosnya itu sampai terjadi perkelahian kecil dan Ali nggak sengaja melukai bosnya. Saat bosnya terluka, dia pun langsung mengambil segepok uang bosnya dan lari dari sana. Di sisi lain, Sebyok sedang berkunjung ke sebuah panti asuhan tempat adiknya berada. Di sana, dia berjanji akan mengeluarkan adiknya dari sana dan mengumpulkannya bersama orang tua mereka. Dapat diketahui kalau ternyata orang tua mereka berada di Korea Utara dan Sebyok membayar seseorang untuk mencari orang tuanya itu. Lalu kita diperlihatkan kalau ibunya Sang-woo yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi polisi yang mengatakan kalau Sang-woo ditangkap karena penggelapan dana. Ibunya yang mendengar itu pun sangat terkejut. Di sisi lain, Sang-woo yang sedang berada di hotel mencoba untuk bunuh diri. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dan saat dia datangi di bawah pintu, dia melihat kartu nama Squid Game yang menyuruhnya datang ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian, Gi-hun yang membutuhkan uang mencoba untuk meminjam kepada temannya, tapi nggak berhasil didapatkannya. Lalu, dia pergi ke sebuah minimarket dan di sana, dia tiba-tiba bertemu dengan Yongsu. Mereka pun berbincang, sampai akhirnya Yongsu mengatakan kalau dia akan kembali lagi ke Squid Game karena hidupnya nggak lama lagi. Setelah itu, Gi-hun pergi ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang, tapi mantan istrinya itu nggak memberikannya. Mereka pun sempat bertengkar, lalu tiba-tiba suami mantan istrinya tersebut pulang bersama anaknya. Saat itu juga Gi-hun pun pamit pergi. Baru keluar dari sana, tiba-tiba suami dari mantan istri Gi-hun menghampiri Gi-hun dan memberikannya uang. Suami dari mantan istrinya itu mengatakan kalau uang tersebut nggak usah diganti asal Gi-hun nggak mengganggu mereka lagi. Gi-hun yang mendengar itu marah dan pergi tanpa mengambil uang tersebut. Pulangnya, tiba-tiba di depan rumahnya terdapat Junho yang meminta informasi mengenai laporannya kepada polisi waktu itu. Tapi, Gi-hun yang lagi marah dan gak mau diganggu mengatakan kalau dia hanya mabuk pada saat itu dan laporannya itu gak benar. Gi-hun pun kemudian masuk dan menemukan kartu nama dari Squid Game yang menyuruhnya berkumpul di suatu tempat. Gi-hun pun pergi ke tempat itu bersamaan dengan Sang-woo, Doksu, Sebyok, Yongsu, dan Ali di tempat yang berbeda. Mereka kembali dijemput seperti di awal dan kembali nggak sadarkan diri karena dibius. Tapi ternyata ada Junho yang sedari tadi mengikuti Gi-hun dari belakang. Sementara itu, Sebyok di mobil tetap sadar karena dia menahan nafas saat dibius.